Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah Masjid Istiqomah rahimakumullah. Prinsip akidah yang paling sangat mendasar dalam Islam dinyatakan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Ikhlas, bahwasanya ilah yang kita yakini Allah itu bukan hanya saja wahid satu, wa ilahukum ilahum wahid, tetapi dia adalah wahid yang ahad, yang maha esa. Qul huwallahu ahad. Dia zat yang maha esa, yang lam yalid wa lam yulad. Bahkan dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan karena kemahaasaannya itu, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai zatnya. Laisa kamislihi syai'un. Karena Allah itu adalah zat yang maha esa, maka sungguh sangat tidak masuk akal sehat jika Allah yang Maha Esa itu menurunkan sekian agama, di mana satu dengan yang lain saling bertentangan. Itu akal sehat manusia manapun gak mungkin bisa menerima itu. Dan kita sebagai seorang mukmin yakin, hakul yakin, karena memang itu dinyatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ad-din, agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada kita manusia lewat sekian banyak rasul. Ada 25 diantaranya dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lewat sekian suhuf, lembaran-lembaran. Bahkan juga ada beberapa kitab suci, di antaranya Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan terakhir Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci yang terakhir kepada Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Semua risalah yang pernah Allah turunkan sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW itu adalah dinul Islam, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Al-Imran ayat 19. Jadi agama Islam pernah diturunkan kepada Nabi Musa dengan kitab sucinya Taurat, kepada Nabi Daud dengan kitab sucinya Zabur, kepada Nabi Isa dengan kitab sucinya Injil. Sehingga kalau saja kita bisa menemukan kitab-kitab suci tersebut, kalau sekarang sudah tidak ada, itu pasti usul akidahnya, prinsip-prinsip dasar akidahnya pasti sama. Begitu juga usul-usul syariahnya, hanya ada perubahan dalam beberapa syariah dan ibadah. Tapi kalau akidah nggak mungkin berbeda. Tidak mungkin Allah yang Maha Esa itu menurunkan ajaran kepada salah seorang nabinya dengan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan Bapa, lalu si nabi itu disebut Tuhan Anak. Sementara kepada nabi yang lain dia menyatakan, oh saya tidak beranak,
Tidak diperanakan. Dulu si etawe ku saya ditipu misalnya gitu. Kan nggak mungkin Allah begitu, Pak. Terakhir, risalah Islam ini diturunkan kepada Rasulullah SAW dan diwariskan oleh beliau kepada kita manusia dengan dua sumber utamanya, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dijamin keasliannya dan kemurniannya sampai dengan kiamat nanti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Maka dengan berpegang teguh kepada dua sumber utama ini, Al-Quran dan Sunnah, umat Islam dipastikan tidak mungkin sampai sesat, Pak. Dan ini dijamin betul oleh Rasulullah SAW dalam lewat sabdanya, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Tidak mungkin sesat. Dan sekaligus juga tidak mungkin berbeda dalam usul, dalam masalah yang pokok, baik dalam akidah maupun dalam segi syariat sampai kiamat nanti. Karenanya kalau Bapak Ibu pergi ke ujung dunia manapun, ketemu dengan seorang muslim, tanya, apa kitab sucinya? Al-Quran. Ada sumber lain? Ada sunnah Rasulullah SAW. Salat yang wajib itu yang fardu sehari berapa kali? 5, pasti. Salat subuh seberapa rakaat? 2, pasti itu. Maghrib, 3. Haji kemana? Ke Tanah Suci. Tanah Suci Anda di mana? Itu Makkah, Madinah. Itu pasti jawabannya seperti itu. Kalau saum yang wajib di bulan apa? Bulan Ramadan. Pasti sama, Pak. Lalu kalau ditanya agama kamu? Islam. Islam apa? Islam Afrika. Malaya, Pak. Nggak ada. Agama apa? Anda apa? Islam, sudah. Jadi nula liar itu kan ayat di dia, Pak. Ya. Jadi agama Islam ini agama yang namanya dipilih dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama ini sudah sangat sempurna, Pak. Islam itu. Karena ditetapkan oleh zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sangat sempurna, maka dia tidak butuh, tidak perlu, bahkan sangat tidak layak, sangat tidak layak untuk diidofatkan dengan yang lain. Baik itu bersifat kebangsaan, golongan, suku, dan lain sebagainya. Terlebih lagi karena agama Islam ini diturunkan bukan untuk bangsa tertentu, bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk suku tertentu. Seperti halnya risalah-risalah Islam sebelumnya yang diturunkan hanya untuk Bani Israel. Tapi Islam ini diturunkan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dimanapun dia berada. Bahkan Rasul sendiri dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Al-Anbiya 107. Ini perlu kita pertegas lagi, walaupun sebenarnya prinsip ini sudah insya Allah dimiliki oleh setiap orang yang mukmin, oleh setiap orang yang muslim. Namun kita kenapa harus mempertegas lagi masalah ini? Karena belakangan ini sungguh sangat kita sayangkan gitu ya. Ada upaya yang begitu kita lihat sangat gencar dan sangat sistematis, Pak, dari beberapa tokoh.
Mohon maaf saya hanya bisa mengatakan beberapa tokoh. Rasanya berat sekali lidah saya untuk menyebut mereka ulama. Karena sangat jauh sifat ulama yang dimaksud oleh Al-Quran jika mau disandarkan pada diri para tokoh ini. Ada upaya dari beberapa tokoh yang disadari atau tidak oleh mereka, tapi asapiraku itu sadar mah dia. Bahwasanya pandangan dan pernyataan mereka telah mempersempit rahmatan lil alaminnya al-Islam. Lalu pertanyaannya apa hadaf asasi tujuan utama mereka itu? Ya, kita belajar dari sejarah pengalaman sebelumnya, Pak. Sangat kuat dugaan kita bahwa yang menjadi tujuan utamanya tidak lain adalah menghidupkan kembali pemikiran kaum sepilis, kaum sekularisme, liberalisme, pluralisme. Saya katakan menghidupkan kembali karena faham-faham ini sempat pingsan, Pak. Kalau mati sih hampir, Pak. Sempat pingsan, terutama setelah terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang sesatnya pemikiran-pemikiran kaum sepilis ini. Itu terbit di tahun 2005. Kemudian mereka sempat juga menggulirkan, mencoba menghidupkan dengan judul-judul baru seperti Islam moderat, Islam multikulturalisme. Lalu ada Islam inklusif, negara raya gitu. Tapi ternyata istilah-istilah ini sama sekali tidak menarik umat Islam, bahkan diabaikan oleh umat Islam. Karena umat Islam cukup hafal betul, Pak. Cukup hafal betul dengan warna baju-baju kemunafikan yang sering dipergunakan oleh mereka. Maka kini mereka mencoba menggulirkan judul baru, lagunya tetap lagu lama. Yaitu judulnya sekarang Islam Nusantara. Nah, diambil nama ini Nusantara, ini diharapkan tentu akan cepat mendapat respon dari umat Islam karena ini agak sedikit berbau heroik, berbau nasionalisme. Ibu pernah mendengar ini? Islam Nuhijiyah? Dengan nama Islam Nusantara ini, hakikatnya mereka ingin menggerus risalah Islam. Nanti dicoba dikaitkan dengan budaya. Terutama sekali hukum-hukum Islam yang tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka, Pak. Sebenarnya ini titik masalahnya dari dulu itu, Pak. Mereka tidak mau menerima sebagian aturan dan hukum Allah yang menurut mereka tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Kalau mau dikatakan kami, hawa nafsu kami tidak bisa menerima ini, mungkin mereka masih punya harga diri, Pak. Hakikatnya itu, Pak. Dan inilah nanti yang dimaksud oleh Al-Quran di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 43. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kalian memperhatikan mereka yang telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan mereka?
Dan upaya tersebut mereka lakukan diantaranya dengan mencoba meyakinkan berbagai pihak bahwa Islam yang ada di Indonesia ini bukanlah agama asli pribumi, tetapi agama pendatang yang datang dari Arab, di mana sebagai pendatang maka ia harus tunduk kepada Nusantara sebagai dalam posisi sebagai pribumi. Nah, ya. Jadi Islam harus tunduk kepada. Jadi sebenarnya kalau dari sisi ini sangat zahar, Pak, sangat eksplisit sekali bahwa pada hakikatnya mereka menolak untuk mengislamkan diri mereka secara kafah. Itu hakikatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah 208 itu sudah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kalian benar-benar beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Namun anehnya, ini anehnya, Pak, mereka sangat menolak, tegas menolak jika mereka disebut kafir. Padahal kafir itu artinya orang-orang yang menolak. Padahal faktanya mereka jelas kufur, Pak. Jelas menolak terhadap sebagian syariat Allah. Saya sudah sering rasanya menyampaikan juga di Masjid Istiqomah ini, bahwa iblis la'anahullah itu sempat hidup dalam keimanan selama 80.000 tahun. Tidak ada satupun aturan Allah yang dikufuri, Pak. Iblis itu. Lalu kemudian kenapa akhirnya Allah menyatakan gugurnya keimanan iblis? Langsung dilaknat oleh Allah. Bahkan sudah ditetapkan tempat mereka adalah neraka jahanam. Hanya karena menolak satu aturan Allah. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud dalam arti hormat kepada Adam, dia menolak. Apa yang mendorong iblis menolak kali ini aturan Allah? Hawa nafsu, kesombongannya itu. Nah, hanya ini dicoba, kesombongannya itu dicoba dilogikakan, Pak. Jadi ketika mereka kemudian mengemukakan bahwa mereka menolak ini karena tidak masuk dalam logika mereka. Bagaimana mereka yang diciptakan dari api, dari bahan api, harus tunduk sujud kepada manusia yang diciptakan dari bahan tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kata Allah, bukan urusan logika Anda. Ini perintah saya, kata Allah. Reka harti ke logika Anda harus taat. Tetap dia tidak mau. Akhirnya dilaknat oleh Allah SWT. Hanya karena menolak satu aturan Allah. Gugur keimanan 80.000 tahun. Nanti silahkan tanya pada diri sendiri itu. Kalau ada sekarang seorang mengaku muslim lalu menolak sekian aturan dan hukum Allah, apa orang itu tidak lebih iblis daripada iblis? Tapi coba Bapak Ibu mengatakan, kamu sudah jadi iblis, ambak. Marah. Mari kita lihat Al-Quran. Ketika Bani Israel itu sudah tidak punya alasan lagi, kecuali mereka harus beriman pada Allah. Maka mereka pun mengatakan, baik Nabi Musa, kami sekarang beriman bahwa memang Allah itu ada. Dan kami siap untuk melaksanakan semua aturan dan hukum Allah. Selama aturan dan hukum Allah itu sesuai dengan hawa nafsu kami. Tapi kalau nanti ada aturan-aturan dan hukum Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kami,
Ya, apa boleh buat, kami tidak akan bisa menerima dan apalagi untuk melaksanakannya. Jadi mereka ingin mengimani sebagian aturan Allah lalu mengkufuri sebagian aturan Allah yang lain. Turunlah ayat 85 Quran surat Al-Baqarah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Adakah dengan demikian kalian hanya akan mengimani sebagian aturan Allah lalu mengkufuri sebagian aturan Allah lainnya? Tidak, kata Allah. Terima aturan Allah sepenuhnya atau tidak sama sekali. Manusia hanya diberi pilihan satu di antara dua. Mukmin atau kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Pilihannya hanya itu. Kalau mau mukmin, mukmin. Kalau tidak, kafir. Tidak ada pilihan rada kafir. Ya alhamdulillah lah, dia sudah rada mukmin. Ya, sayang betul ya. Kenapa? Rada kafir sedikit gitu. Nah, supaya mereka jangan kemudian dituduh kafir, ya, maka mereka pun kemudian berupaya berdalih. Loh, yang kami tolak, kata mereka, bukan Islam. Kami tidak pernah menolak Islam. Yang kami tolak itu budaya Arab. Jadi mereka mencoba mencampur adukan atau berdalih bahwa beberapa aturan Islam itu sebenarnya adalah budaya Arab. Jadi mereka menolak budaya Arabnya, bukan Islamnya. Nah, di antara yang mereka sebut budaya Arab bukan aturan Islam sehingga mereka menolaknya, pertama di antaranya adalah hukum menutup aurat. Bagi seorang wanita muslimah yang sudah akil balik di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya, atau sekarang terkenal dengan jilbab. Ini ibu-ibu, berapa ribuan ibu-ibu ini semuanya sedang memakai budaya Arab. Bahwa kalau budaya Nusantara harusnya ibu kesini pakai kebaya, pakai konde. Nanti kalau berenang pakai bikini. Ya. Saya pernah mendengar ada cerita pengalaman seorang mahasiswi UIN Bandung. Suatu ketika datang ke kampus mereka seorang cendekiawan muslim. Dulu dikenal yang bersangkutan sebagai mbah sekularisme. Ini karena yang bersangkutan sudah meninggal, mungkin sebaiknya saya nggak sebut namanya. Melihat yang mendampingi sang cendekiawan muslim itu seorang wanita, ya istrinya, dengan berpakaian tidak berpakaian muslimah, maka si mahasiswi kemudian bertanya, bagaimana pendapat Bapak sebagai seorang cendekiawan muslim tentang hukum berjilbab? Jawaban sang cendekiawan muslim ini, berjilbab adalah budaya Arab. Ini yang saya katakan, semua ini lagu lama Pak, cuman judul lagunya yang baru. Lagu lama, ini dari dulu. Lalu si mahasiswi kemudian mengatakan, bagaimana Bapak bisa menyatakan begitu, sementara Al-Quran ini. Al-Quran menyatakan, lihat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab 59, jelas sekali. Tentang kewajiban seorang muslimah untuk menutup auratnya di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya. Hadis Rasulullah SAW begitu sangat jelas. Rasulullah SAW menyatakan ketika sedang menasehati putrinya Fatimah, wahai Fatimah,
seorang wanita kalau sudah memasuki usia akil balik, maka seluruh tubuhnya itu adalah aurat, kecuali ini dan ini, kata Rasulullah sambil beliau menunjuk muka dan kedua telapak tangannya. Ini Quran, Pak, ini hadis. Didesak oleh Quran dan hadis ini, beliau kemudian mengatakan, lihat saja istri saya. Karena datang dengan istrinya pakai rok mini, gitu. Pakai rok lah gitu. Lihat istri saya. Sekarang juga ada seorang yang sering muncul di televisi gitu ya, yang anak perempuannya juga tidak pakai jilbab. Ketika ada orang bertanya, ya sama jawabannya. Kan ini budaya Arab. Memang benar, wanita muslimah yang paling pertama memakai jilbab menutup aurat seperti ibu-ibu yang hadir sekarang ini, itu wanita muslimah Arab. Mereka lah yang paling pertama itu melaksanakan, karena mereka lah orang Arab yang paling pertama sekali melaksanakan syariat Islam. Karena Islam pertama kali turun di Arab. Yang paling pertama sekali sholat 5 waktu, orang Arab. Yang paling pertama kali melaksanakan saum Ramadan, orang Arab. Yang pertama kali melaksanakan ibadah haji, orang Arab. Saya khawatir di kemudian hari mereka akan mengatakan, sholat juga sebenarnya budaya Arab. Dulu 5 waktu memang cocoklah untuk orang-orang Arab pada masa turunnya Al-Quran ini. Karena pada waktu itu ya orang-orang Arab nggak terlalu sibuk. Sementara di Nusantara ini kan kita sangat sibuk. Maka untuk Islam Nusantara mungkin cukuplah 2 waktu misalnya kan. Dulu kenapa orang-orang pada berhaji di Mekah, lalu kemudian pergi ke Arafah, lalu ke Muzdalifah, lalu ke Mina, itu kegiatan tempat-tempat haji itu. Lalu ziarah ke Madinah kan itu karena orang Arab. Lalu sekarang kita yang Islam di Indonesia, masa masih perlu juga kita untuk sholat, untuk berhaji di Tanah Suci Mekah? Maka dulu pernah ada rencana, Pak, untuk umat Islam tuh hajinya di Cirebon. Ya, sempat ada itu. Apa salahnya katanya? Bedanya apa? Ya karena harus tawaf di sekitar Ka'bah. Lah kita bikin Ka'bah katanya di Cirebon. Kita bikin Ka'bah itu. Bahwa ukurannya harus sama, tinggal kita ukur. Berapa tinggi, berapa ininya dan sebagainya. Oh, tapi batunya beda. Ya, kalau perlu harus kita impor dari Arab. Lalu Hajar Aswad banyak, katanya di sini Hajar Aswad. Kan Hajar Aswad itu batu hitam. Setiap batu yang hitam kan itu Hajar Aswad. Akhirnya mereka tidak jadi juga niatnya itu setelah mereka bingung air Zam-Zam di mana. Gara-gara air Zam-Zam itu nggak ada ya. Mereka juga ada menganjurkan untuk mengganti ucapan dan doa umat Islam sesama Muslim, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu katanya ucapan orang-orang Arab. Nah itu ucapan ini kita ganti saja katanya dengan selamat pagi, salam sejahtera. Masih ingat nggak? Di negeri ini pernah ada seorang kiai, sebaiknya nggak saya sebut loh juga namanya ya, karena yang bersangkutan juga sudah meninggal. Seorang kiai yang sangat luar biasa terkenal, yang pernah juga melontarkan ini. Mengganti Assalamualaikum dengan selamat pagi.
Saya nggak tahu bagaimana sholatnya sang kiai itu, Pak. Kalau sholat. Mungkin waktu sholat nanti subuh itu, pas di akhir itu, selamat subuh, gitu kan. Nanti kalau zuhur, selamat zuhur, gitu. Hal lain yang pernah mereka angkat juga adalah bahwa membaca Al-Quran itu tidak harus dengan bahasa Arab, tapi cukup dengan terjemahannya dalam bahasa Nusantara, bahasa Indonesia, atau ya bahasa-bahasa yang ada di Nusantara, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Karena menurut mereka dengan bahasa Indonesia itu bisa difahami dan dihayati. Karena itu saya sudah melihat itu rekaman video itu ya. Ada orang sholat dengan bahasa Indonesia. Wah ini orang yang sholat ini Muslim Nusantara. Jadi dia mulai sholatnya dengan Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini Muslim Nusantara. Padahal sekali lagi memang Allah menurunkan Al-Quran, firman Allah itu ada dalam bahasa Arab. Karena pertama kali Al-Quran itu turun kepada bangsa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Itu dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara, bisa dibaca dari mulai ayat 192 sampai dengan 195. Andai kata dulu Al-Quran itu turun di Bandung, insya Allah Allah akan berfirman dengan bahasa Sunda. Karena dengan bahasa kaum yang bisa dimengerti. Loh kalau kemudian Allah misalnya berfirman dengan bahasa Sunda padahal itu turun di bangsa Arab, ya termasuk Nabi Muhammad juga gak akan mengerti, Pak. Iya teh naon? Gak mungkin iya teh naon deh, Nabi Muhammad juga gak bisa bahasa Sunda kan itu. Saya gak habis pikir itu kalau memang betul mereka itu tidak ada maksud lain ya. Masa yang begini gak kepikir gitu. Padahal Al-Quran jelas menyatakan itu. Jadi kalau nanti kemudian timbul kecurigaan dari berbagai pihak, ada apa sebenarnya di balik ini, wajar Pak. Sebab mereka kan bukan orang-orang yang awam gitu ya. Mereka orang yang berpendidikan. Karena firman Allah itu dalam bahasa Arab, Allah berfirmannya itu dalam bahasa Arab, maka ketika Al-Quran ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Prancis atau ke dalam bahasa Indonesia, itu bukan firman Allah. Bukan firman Allah, tapi itu terjemahan dari firman Allah. Maka tidak ada satupun ulama yang berbeda untuk menyatakan wanita yang sedang mengalami haid, silakan membaca terjemahan Al-Quran. Karena itu bukan firman Allah. Sementara yang namanya firman Allah, Al-Quran, begitu luar biasa dimuliakan oleh setiap orang mukmin, setiap orang muslim. Maka Al-Quran tidak boleh ditaruh, ini mohon maaf ini, tidak boleh ditaruh sejajar dengan telapak kaki kita. Kalau ditaruh di atas meja dengan ada buku-buku yang lain, dia harus berada paling atas. Jangan sampai dia berada di bawah majalah naon misalnya. Kenapa? Kenapa? Toh itu sama kertasnya dengan buku-buku yang lain. Tintanya pun sama, dikeluarkan dari percetakan yang sama. Yang kita muliakan adalah firman Allahnya.
Menurut mereka kalaupun Al-Quran itu mau dibaca dengan bahasa Arab, langgamnya jangan langgam Arab. Kita kan bukan orang Arab, kita orang Indonesia. Maka silakan kalau mau dibaca dengan bahasa Arab sekalipun, pakailah langgam Nusantara, misalnya langgam Jawa, langgam Sunda. Ini pun sudah mulai kan banyak itu kan. Ya nanti Al-Fatihah itu bisa dengan langgam Cianjuran maksud saya, Cianjuran gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sunda, Pak. Lalu ada lagi menurut mereka bahwa memakai baju warna putih bagi pria, hitam bagi wanita, itu budaya Arab. Sementara baju yang paling cocok untuk orang Islam Nusantara yaitu batik. Bahkan ini sudah ada mungkin wallahu alam ini ya. Konon katanya mereka juga ingin mengganti kain kafan itu jangan pakai putih. Itu kan warna orang Arab. Jadi nanti kain kafan juga pakai batik. Untuk menunjukkan bahwa dia jenazah Muslim Nusantara. Supaya nanti jangan sampai malaikat katanya salah. Pas nanya itu kan, pas dilihat putih, tanya pakai bahasa Arab, nggak ngerti katanya, padahal dia orang Sunda kan itu. Nah supaya jangan malaikat salah nanya, maka pakai baju batik, supaya nanti malaikat nanyanya di alam kubur pakai bahasa Sunda. Atau bahasa Nusantara lah itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karenanya sangat logis, sangat masuk akal jika isu Islam Nusantara ini banyak sekali mengundang reaksi keras ya, bahkan kecaman dari para ulama. Yang tentu saja mereka tidak rela kalau agama Islam yang sangat sempurna, sangat universal ini dicoba oleh mereka dikerdilkan dengan sebutan Islam Nusantara. Apalagi kata mereka ini untuk membedakannya dengan Islam Arab yang mereka nisbatkan sebagai penjajah. Islam Arab itu sebagai Islam abal-abal. Bahkan ada kata yang sangat kasar pun keluar dari mulut mereka. Islam Arab itu Islam goblok. Dan berbagai hinaan-hinaan lainnya. Kita harus tenang gitu ya, menghadapi yang begini-gini. Ya, sering banyak baca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap muslim tentunya sangat yakin, hakul yakin, bahwa salah satu tujuan utama Allah menurunkan risalah Islam itu adalah untuk menghijrahkan masyarakat jahiliyah yang ada pada waktu itu untuk menyesuaikan dirinya mereka itu dengan risalah Islam yang Allah turunkan. Minal jahiliyah ilal Islam. Bukan malah kemudian Islamnya yang akan menyesuaikan diri dengan masyarakat jahiliyah. Jadi Islam turun untuk merombak tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah supaya
Mereka menyesuaikan diri dengan Islam sebagai risalah ilahi yang akan menuntun mereka hidup di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan mereka dunia sampai dengan akhirat. Kendati demikian, setiap ulama pasti mafhum bahwasanya Islam memang sangat menghormati uruf budaya yang berkembang di masyarakat. Bahkan para mujtahid, para ulama-ulama mujtahid itu menetapkan uruf budaya itu sebagai salah satu sumber hukum Islam. Setelah dua sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah, itu ada ijtihad, ada ijma', ada istihsan, ada masalihul mursalah, ada uruf budaya. Jadi Islam mengakui adanya budaya itu selama budaya itu sejalan dengan prinsip Islam. Itu catatannya. Karena selama budaya itu menyesuaikan diri dengan Islam, itu cocok dengan Islam, bukan Islamnya yang disesuaikan dengan budaya setempat. Bahkan di awal kelahirannya Islam itu juga pernah menetapkan beberapa budaya, hanya dua yang saya tahu itu. Yang dianggap oleh Islam ini tidak terlalu menyimpang, tinggal dirubah saja prinsip-prinsip dasarnya. Dua budaya itu adalah akikah dan khitbah. Masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu sudah biasa kalau anak mereka lahir itu menyembelih kambing akikah. Tentu mereka sembelih sebagai persembahan terhadap Tuhan-Tuhan mereka, berhala mereka yang mereka sembah. Lalu darahnya itu ditampung. Darahnya ditampung, lalu kemudian dikeramaskan ke kepala bayi yang baru lahir si darah itu. Nah, Islam lalu merubah ini. Yang paling pertama dirubah oleh Islam adalah tujuan menyembelihnya. Tidak boleh menyembelih dengan tujuan selain karena Allah. Harus bismillah. Sementara darah itu kotor, kembalikan darah itu ke tanah. Untuk penggantinya, nah itu pakai wangi-wangian diusapkan ke kepala sang bayi itu. Menurut hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ada 4 tata cara pernikahan yang terjadi di masyarakat jahiliyah. Salah satunya adalah dengan terlebih dahulu melakukan khitbah, meminang. Nah, ini juga ditetapkan oleh Islam dengan kemudian ada perubahan-perubahan. Artinya tetap si budaya itu yang harus menyesuaikan diri dengan prinsip Islam, bukan Islam yang menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Dan mereka tidak pernah kemudian menyebutkan bahwa ini adalah Islam Arab jahiliyah, misalnya, nauzubillah. Dan tentu karena ini wajarlah kalau semakin kencang dugaan sementara pihak, ya, akan kuatnya hasrat mereka untuk menyesatkan dan memecah belah umat Islam. Terbukti dari pilihan mereka untuk tawakuf, mengambil sikap, tidak bersikap terhadap kelompok-kelompok di luar Islam. Yang semua ulama, semua para mujahid sejak dulu mafhum, sangat yakin betul bahwa kelompok-kelompok ini memang diciptakan oleh musuh-musuh Islam untuk memecah belah umat Islam. Contohnya Syiah. Mereka malah justru sangat akrab, sangat membela. Padahal semua ulama, semua mujahid, insya Allah mujtahid, sangat mafhum betul. Kalau kelompok ini memang diciptakan sejak awalnya oleh Yahudi untuk memecah belah umat Islam, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika umat Islam pada waktu itu sedang mengalami perpecahan. Yang sayangnya ini kalau saya melihat ya memang mungkin itu sudah menjadi prinsip mereka gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada mereka.
Sayangnya tidak sedikit ulama yang ini mudah-mudahan hanya karena kepolosan, bukan karena kepolosan, Mereka juga dalam sikap sami'na wa ata'na kepada imam, atau mungkin lebih tepat disebut taklid buta. Membuat mereka kemudian tidak menyadari bahwa Islam Nusantara ini adalah lagu lama dengan judul baru. Atau lebih tepatnya lagi mungkin reinkarnasi dari kelompok sepilis. Saya yakin masih, nih karena hadir juga bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya di atas 30 ini, rata-rata ini. Ya, ini apa 60 juga di atas 30, Bu. Ini masih ingat itu, dulu ketika Menteri Agama itu dipegang oleh Munawir Sazali. Ini saya katakan lagu lama, Pak. Waktu itu Munawir Sazali itu dikelilingi oleh kaum-kaum liberal, gitu ya. Ada mbahnya liberal di situ, lalu juga mbah sekuler yang tadi saya ceritakan juga ada bersama dia. Gitu. Cuman sayang nih udah pada meninggal semua, jadi saya cuman hanya bisa menyebut Munawir Sazali. Sebab kalau saya nggak sebut nanti orang jadi bertanya Menteri Agama yang mana, nah, ini bisa fitnah lagi kan itu. Karena mereka sudah pada meninggal itu. Dulu Munawir Sazali waktu menjadi Menteri Agama, dia pernah menggulirkan ini tidak dengan nama Islam Nusantara, ini kan judul baru itu. Tapi lagunya masih lagu lama. Judulnya waktu itu reaktualisasi ajaran Islam. Jadi menurut Munawir dan orang di sekelilingnya itu, bahwa ada beberapa ajaran Islam ini yang sudah tidak aktual lagi, sudah tidak cocok untuk dilaksanakan pada masa sekarang, terutama untuk di Nusantara. Sehingga perlu direaktualisasikan. Jadi seperti saya katakan tadi, Islamnya yang harus menyesuaikan diri dengan budaya. Sehingga yang bersangkutan kemudian menyatakan bahwa perlu kita membuat fikih ala Indonesia. Salah satu yang mereka ingin rubah, hukum Islam yang ingin merubah, yaitu hukum Islam tentang waris. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum waris di Quran surat An-Nisa ayat 11 bahwa pria dan wanita itu pembagian warisnya 2:1. Menurut Munawir Sazali pada waktu itu, ini hukum waris 2:1 yang ditetapkan oleh Allah di An-Nisa ayat 11 itu hanya cocok untuk orang-orang Arab yang hidup pada masa turunnya Al-Quran. Kenapa? Karena pada masa itu laki-laki lah segala-galanya, yang mencari uang laki-laki, yang pergi ke pasar juga laki-laki, segala-galanya laki-laki, wanita cuman tinggal di rumah. Wajar kalau pembagian warisnya laki-laki 2 kali lebih besar dari wanita. Sementara di Nusantara, di Indonesia, menurut Munawir pada waktu itu berbeda sekarang ini. Bahkan di Solo, nah ini contohnya menurut Munawir ya, menurut Munawir. Kalau nanti saya nggak tahu ini apa betul di Solo seperti ini. Nanti kalau tidak betul jangan marah ke saya. Tadi itu katanya di Solo, nggak tahu dulu Pak Jokowi memahami nggak ini ya? Pak Jokowi orang Solo kan? Kata Munawir waktu itu, di Solo itu wanita yang mencari rizki, laki-laki main burung perkutut. Main burung perkutut, pan enak jadi presiden. Nah, saya
Nggak tahu itu Munawir ya. Masa katanya ketika pembagian waris malah laki-laki yang main burung perkutut itu malah dapat 2 bagian. Wanita yang mencari nafkah itu malah hanya dapat 1 bagian. Saya nggak yakin ini ya contoh ini ya. Wallahu alam ya. Karena terbukti orang Solo banyak itu, saya waktu pergi ke Solo, pria-prianya yang bekerja kok. Malah 1 tuh warga Solo berhasil bahkan menjadi presiden. Untung Munawir waktu itu menyatakannya dulu, kalau sekarang nggak akan berani dia, nggak akan berani. Karena itu katanya ini perlu dirubah, minimal sama rata lah. Dan dia bersemangat betul pada waktu itu ini untuk segera diundang-undangkan. Wah, bereaksilah para ulama. Saya pribadi ada menulis 25 halaman tulisan itu, dan insya Allah sampai ke tangan yang bersangkutan. Disampaikan langsung oleh almarhum Pak Profesor Sadali waktu itu pada yang bersangkutan. Pak Profesor Sadali kemudian mengatakan pada saya sudah sampai ke tangan yang bersangkutan. Ya, saya kan orang awam, Mbak, tidak secerdas Pak Munawir. Saya karena orang awam saya itu, saya ambil contoh kalau saya mau beli kopiah ini Pak, saya mau beli kopiah. Kemudian saya coba-coba gitu kan kopiah ini. Ternyata kebesaran. Maka saya orang awam gitu ya, saya akan bilang pada yang jual kopiah itu saya minta ukuran yang lebih kecil. Ini nomor berapa? Nomor 10, saya minta nomor 9. Kalau misalnya saya coba kopiah itu ternyata kekecilan, nggak bisa masuk. Ini nomor berapa ini? Nomor 8. Oh, kalau itu saya minta nomor 9. Kalau kekecilan saya minta ukuran yang lebih besar. Kalau kebesaran saya minta ukuran yang lebih kecil. Artinya kopiahlah yang harus menyesuaikan diri dengan kepala saya. Jangan kepala saya dipaksakan untuk menyesuaikan diri dengan kopiah. Kenapa ini? Kopiahnya kebesaran. Sini kata penjual kopiah, dia bawa itu palu, dipukulnya kepala saya supaya bengkak gitu kan, supaya kopiah itu nanti bisa cocok dengan kepala saya gitu. Atau karena kopiahnya kekecilan, lalu dia bawa sugu, lalu disugu kepala saya dihamplas itu supaya kecil bisa. Andai kata Munawir, saya bilang, masih punya keyakinan, masih beriman bahwa Al-Quran ini adalah kepala, induk, sumber hukum Islam, di mana budaya-budaya yang ada di masyarakat harus menyesuaikan dengan induknya, bukan induk itu yang menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada. Kalau masih beriman, kalau sudah tidak beriman kita mau bilang apa lagi? Kalau masih beriman bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber utama hukum, di mana semua aturan dan budaya yang berkembang di masyarakat semuanya harus menyesuaikan diri dengan Al-Quran. Saya nggak tahu apakah perlu menanggapi ini juga. Saya takut nanti dianggap orang itu kok ngapain yang begitu ditanggapi gitu ya. Pemikiran-pemikiran yang ngawur seperti itu ngapain juga perlu ditanggapi gitu. Tapi saya khawatir gitu, umat Islam yang awam ini bisa saja mengira kalau itu adalah sebuah kebenaran gitu. Karena awamnya itu. Maka saya tujukan ini kepada umat Islam yang mungkin kurang memahami ajaran Islam gitu ya. Bukan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang dari tadi mengatakan ya sudah terlihat ini merasa luar biasa aneh gitu dengan pemikiran-pemikiran yang sangat aneh keluar dari orang-orang yang mengaku mukmin atau muslim itu. Karena itu saya ingin sudahi saja ini Pak, dengan mudah-mudahan mereka semua segera sadar ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua segera sadar, mendapat hidayah, dan segera berhenti dari menyanyikan lagu lama yang saya yakin lagu ini hanya enak didengar
dan sangat membahagiakan mereka yang tidak suka melihat Islam ini semakin eksis di negeri ini. Hanya mereka yang akan senang mendengar lagu ini. Umat Islam insya Allah, terlebih yang hadir di sini insya Allah sangat paham dan tidak mungkin akan tertipu dengan pemikiran-pemikiran semacam ini. Karenanya upaya untuk menyesatkan dan memecah belah umat Islam insya Allah selamanya tidak akan pernah berhasil. Insya Allah selamanya tidak akan pernah berhasil. Insya Allah umat Islam sudah sangat paham dengan tipu daya yang seperti ini. Terutama sekali tentu karena ada janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Ali Imran ayat 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha berbuat makar, berbuat tipu daya, dan Allah Maha Kuasa untuk membalas tipu daya mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas setiap orang yang berbuat tipu daya itu. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.